Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Tias, siswi dari SMKN 28 Jakarta, jurusan Keperawatan Sosial, kelas 11 KS3. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa hal mengenai virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai mengakibatkan kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara lainnya, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 2020, di Indonesia sudah ada 2.958 korban pengidap penyakit COVID-19, 245 meninggal, dan 222 yang sembuh. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala bisa memberat. Bahkan ada yang tidak memiliki gejala-gejalanya. Apabila mungkin terpapar virus corona, namun tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut seperti yang pertama itu dilakukan rapid test sebagai penyaring. Yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau yang disebut juga dengan tes PCR. Yang ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 saat ia batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, mata, dan daerah wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Berikut hal-hal dan cara-cara untuk menghindari COVID-19. Yang pertama itu, terapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat, yaitu dengan olahraga dan menjaga pola makan. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, hidung, dan area wajah sebelum mencuci tangan. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang kesembilan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Berikut saya akan memberikan beberapa cara mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Di sini saya menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Jadi yang pertama itu, semprot hand sanitizer-nya ke tangan. Kalau sudah, gosok kedua telapak tangan, lalu di punggung-punggungnya, di sela-sela jari, ibu jari, di ujung-ujung jari. Selesai.
Namun apabila berada di dalam rumah bisa menggunakan air yang mengalir dan sabun. Jadi yang berikutnya saya akan memberikan gerakan senam untuk penyandang disabilitas mental. Di sini saya bersama adik saya, Abdul Karim Benzema. Jadi gerakan yang pertama itu jalan di tempat. Itu hitungannya 2 kali 8. Lalu yang kedua, gerakan merenggangkan pinggang. Jadi pertama tangannya ke atas, lalu ke bawah. Itu hitungannya 2 kali 8. Gerakan yang ketiga yaitu jumping jacks. Itu hitungannya 2 kali 8. Jumping jacks itu lompat dengan menentukan kedua tangan. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3. Itu hitungannya 2 kali 8. Gerakan yang terakhir yaitu mengangkat kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Jadi seperti ini. Itu hitungannya 1 kali 8. Dan jangan lupa gerakan pergelangan kakinya. Lalu kaki kirinya. Hitungannya juga 1 kali 8. Sekian dari saya mengenai penyuluhan virus COVID-19 dan beberapa gerakan senam untuk penyandang disabilitas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.